Baik, perkenalkan kami dari perusahaan Trainer Food. Di sini kami ingin menawarkan atau mempresentasikan mengenai produk yang kami tawarkan itu sendiri. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan tim kami. Ada saya Priscilla Dinati sebagai CEO. Saya Muhammad Fazil Maula sebagai COO. Saya Fauzi Rahmat Febrian sebagai CMO. Alasan kenapa kami mengambil makanan rambut nenek ini sendiri, karena makanan tradisional yang saat ini sudah mulai memudar sejalan dengan perkembangan makanan ataupun bisnis yang ada di Indonesia saat ini. Terutama di kalangan muda saat ini tidak mengetahui makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia. Description. Rambut nenek yang diperkaya akan rasa dengan memberikan berbagai tekstur yang berbeda dan menggunakan bahan alami yang dipercaya akan kandungannya menjadi tujuan kami untuk mempresentasikan mengenai produk yang ingin kami berikan. Explain what do you propose to the business idea. Adanya keinginan anak muda untuk mempertahankan makanan tradisional Indonesia dan membawa kembali makanan tradisional zaman kini untuk diinovasi dan menciptakan varian yang menarik. Explain what do you venture solve the problem make this revenue, yaitu mempertahankan makanan tradisional pada kalangan muda di Indonesia. Revenue a brief on what does your venture do, yaitu menjelaskan berbagai varian rasa baru dengan tekstur yang baru dan juga mengenai berbagai bentuk yang baru untuk menciptakan makanan tradisional dengan hal yang baru ataupun inovasi yang baru. When does the problem occur, yaitu kalangan muda saat ini yang menginginkan makanan tradisional rambut nenek namun sulit dijumpai dan makin dikemukan rasa rambut nenek yang monoton. Yang kedua juga, itu menggunakan bahan makanan rambut nenek yang tidak menyehatkan tubuh dan menggunakan gula yang tidak diketahui dapat membunuh ataupun tidak menyehatkan tubuh. Problem. What the root cause the problem? Yaitu yang pertama, makanan ini sulit ditemukan, terutama di daerah perkotaan. Yang kedua, rasa yang monoton. Yang ketiga, menggunakan pewarna makanan yang tidak menyehatkan tubuh. Lalu yang keempat, packaging yang tidak menarik dan hanya bermedium plastik. Alternatif, what does customer do now to fix the problem, yaitu membeli makanan manis lainnya, membeli makanan tradisional lainnya, serta membuatnya sendiri menggunakan media digital yang memungkinkan menciptakan rasa yang tidak sesuai keinginan. Customer who was the problem most often, yaitu kalangan muda yang memiliki pemikiran kreatif menginginkan produk Indonesia yang inovatif. Lalu juga ada kalangan muda yang masa kecilnya pernah mencoba ataupun menyukai rambut nenek, kalangan muda yang menyukai makanan manis tapi menginginkan makanan manis yang sehat. Indonesia yang inovatif. Lalu juga ada kalangan muda yang masa kecilnya pernah mencoba ataupun menyukai rambut nenek, kalangan muda yang menyukai makanan manis tapi menginginkan makanan manis yang sehat. Emotional impact. What does customer feel? Yaitu tidak senang, tidak mendapatkan ataupun tidak mengetahui cita rasa dari makanan tradisional rambut nenek itu sendiri. What is the measure impact include unit, yaitu rasa yang diciptakan tidak enak, jadi tidak merasakan kepuasan, tidak ingin membeli rambut nenek karena rasa rambut nenek yang tidak sesuai ekspektasi. Next. Alternative shortcomings, yaitu what are the disaster of alternative, yaitu kemungkinan rasa manis yang berlebihan mungkin sulit untuk disamakan untuk semua konsumen. Sebelumnya kami melakukan survei di mana berhasil mendapatkan 55 orang menggunakan Google Form dan menyatakan bahwa 51 orang membutuhkan solusi serta 4 orang tidak memerlukan solusi dari adanya rambut nenek ini sendiri. Sebanyak 1 orang tidak mengetahui akan rasanya dari rambut nenek ini sendiri. Lalu sebanyak 2 orang tidak pernah merasakan rasa dari rambut nenek itu sendiri. Sebanyak 2 orang menyatakan tidak memerlukan inovasi dari adanya rambut nenek. Lalu sebanyak 52% orang menyatakan bahwa mereka lebih menyukai rasa manis daripada rasa gurih dan juga asin. Market size estimate-nya sendiri untuk total address market ataupun TAM yaitu sekitar 33 juta orang. Lalu untuk take your target market ataupun SAM itu sekitar 1 juta orang. Lalu untuk serviceable obtainable market ataupun SOM itu sekitar 800.000 orang.
Customer personalnya sendiri, customernya itu kami memfokuskan pada remaja ataupun kaum muda yang sulit menemukan makanan tradisional Indonesia, kalangan muda yang kecilnya menyukai ataupun pernah mencoba rambut nenek itu sendiri. Untuk first stationnya sendiri, itu adanya sulit untuk mencari konsumen yang mengetahui ataupun menyukai makanan tradisional, lalu adanya ketidakpercayaan konsumen akan inovasi rambut nenek dengan rasa yang baru atau inovasi yang baru. Oke, untuk selanjutnya venue profession Canva. Again-nya itu ada what do you make the customer happy, yaitu makanan manis yang diberikan rasa baru. What do the client want when facing the problem, yaitu menginginkan rasa manis tanpa menggunakan bahan yang tidak sehat. Lalu again kreatornya sendiri, what the make customer happy, yaitu menciptakan rasa yang inovasi rasa manis yang diminati banyak konsumen dan harga yang terjangkau untuk para remaja. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh para konsumen kami yaitu mereka tuh kesal karena makan makanan manis tradisional dengan varian rasa yang sedikit. Jadi kami membuat solusi yaitu menciptakan makanan dengan rasa nostalgia dengan varian rasa yang lain. Dan kami juga membuat beberapa solusi yaitu memberi varian rasa yang baru seperti yang tadi saya jelaskan dan penambahan topping sehingga mereka tidak bosan dengan rasa yang itu saja dan memberikan bentuk-bentuk yang baru. Dengan solusi yang tadi saya berikan, manfaatnya adalah dapat memberikan daya tarik packaging dan membuat para customer puas dengan rasa-rasa yang kami berikan. Selanjutnya computational analysis. Jadi produk kami Trinity Food disandingkan dengan rambut nenek Alfamart, lalu Aromanis Queen, Bubur Lupis Mani, dan Gulali. Untuk harganya sendiri, produk kami memiliki harga 14.000 dan untuk rambut nenek Alfamart memiliki harga sekitar 20.000. Untuk Aromanis Queen sendiri dia memiliki harga 75.000 dan untuk Ubur Lupis Mania memiliki harga 150.000 dan yang terakhir Gulali memiliki harga 10.000. Untuk produk kami sendiri memiliki cara marketing melalui sosial media, dan untuk kompetitor yang pertama dia menggunakan sistem resell. Lalu selanjutnya pada kompetitor yang kedua, mereka sama dengan kami melalui sosial media. Begitupun kompetitor bertingkat 3. Lalu untuk kompetitor yang terakhir, Gulali, mereka menjual dengan cara produk direct selling. Untuk kemasan sendiri, produk kami menggunakan tin wall cup. Lalu untuk Gulali Alfamart, mereka menggunakan plastik, dan kompetitor 2 menggunakan plastik juga. Dan untuk kompetitor 3 mereka menggunakan paper box, dan yang terakhir Gulali mereka juga menggunakan plastik. Nah, untuk market review-nya sendiri, produk kami memiliki market review 4,7/5 yang diambil secara langsung. Untuk kompetitor pertama yaitu Alfamart, mereka memiliki rating 4,2/5 berdasarkan Tokopedia. Untuk kompetitor kedua, mereka memiliki rating 4,6/5 berdasarkan Shopee. Untuk yang kompetitor yang ketiga, mereka memiliki rating 4,9/5 melalui Tokopedia, dan yang terakhir Gulali, mereka memiliki rating 5/5 yang dijual melalui Amazon. Untuk UVP dari produk kami sendiri yaitu produk kami ramah kesehatan, lalu produk kami juga memiliki beberapa varian rasa dan memiliki kualitas pengemasan yang baik. Lalu untuk kompetitor pertama yaitu Gulali Alfamart, mereka memiliki keunggulan mudah ditemui karena berada di supermarket seperti Alfamart. Untuk kompetitor kedua, mereka mempertahankan rasa tradisional dari Aromanis itu sendiri. Untuk kompetitor ketiga, mereka menghadirkan cita rasa yang baru karena Ubur Lupis Mania itu sendiri adalah makanan tradisional dari Turki. Yang keempat, untuk Gulali mereka mempertahankan rasa tradisional. Untuk kanvasnya itu sendiri, masalah yang kemungkinan terjadi pada produk kami yaitu kesulitan untuk menemukan konsumen baru, harga pasaran yang tinggi, rasa manis yang terkadang membuat mual, lalu packaging yang kurang higienis.
Untuk setting alternatif sendiri, banyak dari orang-orang yang membeli makanan manis lainnya karena tidak sesuai dengan keinginannya. Lalu mereka juga mulai membuat makanannya sendiri dari rumah melalui media digital. Untuk solusinya sendiri, kami homemade menggunakan bahan baku yang baik untuk tubuh. Kedua, kita juga menyediakan berbagai varian rasa dan topping sesuai keinginan konsumen. Dan terakhir, kita memberikan packaging yang kuat dan menarik bagi kaum muda dan tentunya higienis. Untuk key metricnya sendiri, kita dari rating consumer, penjualan on-site, penjualan yang dan penjualan yang dilakukan setiap hari. Unique value proposition-nya sendiri, inovasi makanan tradisional rambut dengan memberikan varian rasa dan penambahan topping yang disukai oleh kaum muda. Lalu untuk high level konsep, kita sendiri mempunyai slogan yaitu terselip kenaman manis setiap gigitannya. Untuk unfair advantage, jadi bisnis mempertahankan makanan tradisional dengan memberikan inovasi akan rasa dan penampilan dari rambut nenek untuk menarik kaum muda saat ini. Lalu selanjutnya customer segment. Jadi kaum muda yang suka menyemil makanan manis dan bermain media sosial. Pada semua kalangan penyuka makanan manis, mereka juga memiliki alternatif yang lain seperti membeli makanan lain manis lainnya dan membuatnya sendiri di rumah melalui tutorial dari media digital. Revenue streamnya sendiri menjual training food dengan harga 14.000 dikali dengan status sama dengan 1,4 juta. Kalau untuk cost structure-nya sendiri, variable cost sama dengan bahan, variable cost-nya sendiri, bahan ditambah packaging dan bahan bakar yang dihargai seharga 50.000. Jadi total fixed cost-nya sendiri plus biaya transportasi, kami memutuskan untuk menjual dengan harga 14.000. Lalu untuk bisnis model sendiri, yang pertama kita melakukan pembelian bahan baku, lalu pengolahan bahan baku, pembuatan, pengemasan, pemasaran, penjualan, dan penerimaan dan umpan balik. Jadi untuk MVP kami sendiri, MVP kami kita telah mengetesnya sekitar 3 bulan. Untuk target audiensnya sendiri, kami mengambil dari para mahasiswa sekitaran Jakarta, terutama di Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta, sekitar dengan kisaran 14.000 orang. Kami melakukan dan mengambil audiens dengan cara melakukan uji coba eksternal atau langsung ke lapangan untuk mencari audiens ataupun umpan balik. Dan hasilnya para customer banyak yang membeli produk kami karena tampilan produk yang menarik dan adanya pengiklanan di media sosial. Para konsumen juga sesuai puas dengan harga yang kami berikan karena masih tergolong harga yang murah bagi kalangan muda. Dan mereka juga tertarik untuk mempromosikan makanan kami karena makanan kami memiliki packaging dan rasa yang menarik. Sini saya akan melanjutkan dari MVP tadi, yaitu ada yang pertama itu insight atau keluhan dari para customer. Yang pertama itu plating yang kurang menarik, dan yang kedua itu ada tekstur yang kurang halus. Lalu di sini Trend Effort mengambil langkah lanjutan, yaitu untuk mempercantik plating, dan yang kedua itu meningkatkan skill memasak sehingga memiliki tekstur yang halus dan disukai oleh para pelanggan. Lalu di sini selanjutnya ada sedikit video branding kami dari rambut nenek. Dan selanjutnya ada sales plan. Di sini kami mengambil 2 target, yaitu mahasiswa UPN Veteran Jakarta dan mahasiswa di Kota Jakarta. Dan target customer dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta itu sekitar 14.000, dan kami memiliki channel branding melalui media sosial atau dari booth-booth yang sering diadakan di UPN Veteran Jakarta. Terus kami juga memiliki estimate number atau berapa pelanggan yang dapat kami miliki dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta itu sekitar 5.000, sehingga estimate untuk customer dari Leca itu 14.000 dikali 5.000 sekitar 70 juta. Lalu dari mahasiswa Kota Jakarta itu semuanya sekitar 862.490. Terus channel untuk
yang biasa dipasarkan melalui media sosial saja. Lalu estimate number of lead itu sekitar 10.000 dan cost yang kita dapatkan 14.000 dikali 10.000 sekitar 140 juta. Selanjutnya ada financial plan, yaitu di sini kita tidak memakai konsultan atau bisnis registrasi dan website relate atau lisensi. Kita tidak menggunakan semuanya. Lalu di sini kita menggunakan equipment itu yang berjumlah Rp165.000. Lalu marketing dan promosional cost itu sekitar Rp105.000 dan supplies and raw material Rp50.000. Stationery and office supply itu 10.000 dan working capital 330.000, equipment investmentnya 330 dan total setup costnya itu sekitar Rp330.000. Lalu selanjutnya ada forecast P dan L. Di sini kami telah menghitung dalam hitungan setahun. Yang pertama ada cash sales yaitu sekitar apabila dijumlahkan dalam setahun itu sekitar 6.670.000. Lalu unit sold itu sekitar 1.550. Terus price unitnya tetap sama dalam rangka tahun itu 14.000. Dan di sini pada awalnya kami mengalami kerugian di bulan pertama itu net profit marginnya sekitar 16%. Lalu pada bulan ketiga kami mengalami kenaikan atau keuntungan sekitar 2% hingga 1 tahun selanjutnya kita mengalami keuntungan sekitar 48%. Lalu selanjutnya ada financial project. Di sini dapat dilihat dari semua cost yang kita miliki dan earningnya itu kita mendapatkan sekitar 241 juta pada tahun kelima. Lalu selanjutnya ada unit ekonomi yaitu revenue-nya pada harga awal sekitar 14.000. Biasa kami menghitung mendapat sekitar 13 juta rupiah. Lalu gross profit itu 1.545.000 dan setiap per bulan kami menghitung gross profit marginnya sekitar 7% dan operating cost-nya 17 juta rupiah. Lalu operating profit itu sekitar setahun itu kita mendapatkan 4.500.000 rupiah. CAC-nya itu 11.000, CLV-nya 672.000 rupiah dan ARPU-nya itu 14.000 rupiah. Selanjutnya itu ada funding plan. Yang pertama itu bagaimana caranya kita untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Di sini kita mengambil langkah untuk melakukan call ataupun influencer yang lebih banyak viewersnya dan melakukan collab terhadap produk kami, dan sini kami menaruh harga sekitar 300.000. Lalu dana yang sudah kita habiskan melalui dana sendiri itu sekitar 250.000 dan selanjutnya itu berapa dana yang dapat kita pakai sendiri yaitu sekitar 550.000. Lalu eksternal dana yang kita pakai itu sekitar semuanya keluar juga habis 550.000 dan lebih detail atau facilitated strateginya itu sekitar produksinya ada 300.000, pemasarannya 150.000, pengembangan produk 50.000 dan operasionalnya 50.000. Sekian presentasi dari perusahaan kami, semoga Anda tertarik melakukan investasi di perusahaan kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat siang.